Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Kartikasari Bermanik, NPM 2114370044, Prodi Sistem Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Keamanan Data, dosen Ibu Ranti Eka Putri Eskom Mkom tentang keamanan web. Sebelumnya, kita akan membahas tentang web server. Apa itu web server? Web server atau server web merupakan sebuah perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Web server menunggu permintaan dari klien yang menggunakan browser seperti Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Neoplanet, dan program browser lainnya. Untuk berkomunikasi dengan kliennya, web browser atau web server mempunyai protokol sendiri, yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Dengan protokol ini, komunikasi antar web server dengan kliennya dapat saling dimengerti dan lebih mudah. Contoh dari web server diantaranya adalah Personal Web Server atau PWS, Sitami, Apache, Microsoft Internet Information Service atau IIS, dan lain-lainnya. Web server yang terkenal diantaranya adalah Apache dan Microsoft Internet Information Service atau IIS. Apache merupakan server web antar platform, sedangkan IIS hanya dapat beroperasi di sistem operasi Windows. Definisi keamanan web. Keamanan web adalah serangkaian langkah, praktik, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi situs web dan aplikasi dari ancaman dan serangan yang dapat merusak data, privasi pengguna, dan integritas sistem. Ini mencakup perlindungan terhadap berbagai jenis serangan, seperti injeksi SQL, cross-site scripting atau XSS, serangan DDoS, dan kebocoran data, serta penerapan protokol keamanan seperti HTTPS dan firewall aplikasi web. Keamanan web bertujuan untuk menjaga kepercayaan pengguna dan memastikan keamanan web. Sangat penting di era digital, karena satu, perlindungan data. Dengan banyaknya data pribadi dan sensitif yang disimpan secara online, keamanan web mencegah pencurian dan penyalahgunaan informasi. 2. Kepercayaan pengguna. Keamanan yang kuat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap situs web yang penting untuk keberlangsungan bisnis. 3. Mencegah serangan cyber. Ancaman seperti malware, phishing, dan serangan DDoS dapat merugikan bisnis dan individu. Keamanan web membantu mengurangi risiko ini. 4. Kepatuhan hukum. Banyak regulasi seperti GDPR mengharuskan pelindungan data yang ketat. Kegagalan mematuhi dapat mengakibatkan sanksi hukum. 5. Reputasi bisnis. Pelanggaran data dapat merusak reputasi sebuah organisasi. Investasi dalam keamanan web melindungi citra dan kepercayaan publik. Keamanan web bukan hanya tentang melindungi sistem, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan dan integrasi dalam interaksi digital. Prinsip dasar keamanan web mencakup beberapa aspek penting antara lain: 1. Keamanan data. Melindungi data sensitif dengan enkripsi dan akses yang ketat. 2. Autentikasi dan otorisasi. Memastikan pengguna yang mengakses sistem adalah sah dan memiliki izin yang tepat. 3. Keamanan jaringan. Menggunakan firewall VPN dan protokol aman untuk melindungi komunikasi. 4. Pencegahan serangan. Menerapkan perlindungan terhadap serangan seperti SQL injection, cross-site script. 5. Pembaharuan dan patch. Secara rutin memperbarui perangkat lunak dan sistem untuk mengatasi kerentanan.
6. Pengujian keamanan. Melakukan audit dan pengujian penetrasi untuk mengidentifikasi potensi celah keamanan. 7. Kesadaran implementasi prinsip-prinsip ini membantu menciptakan lingkungan web yang lebih aman. Kebijakan keamanan web. Seperangkat aturan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi informasi dan sistem yang terkait dengan penggunaan situs web. Kebijakan ini mencakup aspek-aspek seperti perlindungan data pribadi, manajemen akses, pengolahan risiko, serta respon terhadap insiden keamanan. Tujuannya adalah untuk mencegah ancaman seperti peretasan, malware, dan pencurian data, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang relevan. Kebijakan ini juga memberikan panduan bagi pengguna dan pengembang dalam menjaga keamanan platform web. Kebijakan ini mencakup aspek-aspek berikut. Pertama, klasifikasi data. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data berdasarkan tingkat kepekaannya. Kedua, akses dan otorisasi. Menentukan siapa yang memiliki akses ke data dan menetapkan kontrol untuk mencegah akses tidak sah. 3. Enkripsi. Menggunakan teknik enkripsi untuk melindungi data, baik saat transit maupun saat disimpan. 4. Pelatihan karyawan. Memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai praktik terbaik dalam keamanan data. Kelima, audit dan pemantauan. Melakukan audit rutin dan pemantauan untuk mendeteksi pelanggaran keamanan. Keenam, penanganan insiden. Menetapkan prosedur untuk merespons insiden keamanan data. Terakhir ada kepatuhan. Memastikan bahwa kebijakan mematuhi regulasi dan standar yang berlaku. Menerapkan kebijakan ini membantu mengurangi risiko kebocoran data dan menjaga kepercayaan pengguna. Selanjutnya, kita masuk ke tindakan responsif keamanan web. Mencakup langkah-langkah yang diambil untuk melindungi situs web dari ancaman dan merespon insiden keamanan. Beberapa langkah utama meliputi 1. Pemantauan deteksi. Menggunakan alat pemantauan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau pelanggaran keamanan. 2. Pembaharuan rutin. Memastikan semua perangkat lunak, plugin, dan sistem manajemen konten atau CMS diperbarui untuk mengatasi kerentanan. 3. Penggunaan firewall. Mengimplementasikan firewall aplikasi web atau WAV untuk melindungi dari serangan seperti SQL injection dan cross-site scripting atau XSS. 4. Backup berkala. Melakukan backup data secara rutin untuk memastikan pemulihan cepat setelah insiden. 5. Respon insiden. Menyiapkan rencana respon insiden untuk menangani pelanggaran keamanan dengan cepat dan efektif. 6. Pelatihan pengguna. Mendidik tim tentang praktik keamanan yang baik, termasuk pengelolaan kata sandi dan pengenalan phishing. Audit keamanan. Melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, situs web dapat lebih siap menghadapi ancaman dan mengurangi dampak dari insiden keamanan. Jangan lupa untuk selalu menerapkan langkah-langkah ini di dalam situs web. Pentingnya keamanan web. Perlindungan data sensitif. Situs web sering menyimpan data sensitif seperti informasi pribadi, data keuangan, dan kredensial pengguna. Keamanan web melindungi data ini dari pencurian dan penyalahgunaan. Mencegah akses tidak sah. Keamanan web mencegah akses tidak sah ke sistem dan data. Ini penting untuk melindungi aplikasi dari serangan seperti SQL injection, cross-site scripting atau XSS, dan serangan DDoS. Reputasi organisasi. Kebocoran data atau serangan cyber dapat merusak reputasi organisasi. Keamanan yang kuat menunjukkan bahwa perusahaan menghargai privasi dan keamanan pengguna,
yang dapat meningkatkan kepercayaan publik. Kepatuhan regulasi. Banyak industri memiliki regulasi yang mengharuskan perlindungan data. Misalnya, GDPR, HIPAA. Ketaatan terhadap regulasi ini menghindarkan organisasi dari denda dan sanksi hukum. Keberlanjutan bisnis. Serangan cyber dapat menyebabkan gangguan operasional, kehilangan pendapatan, dan biaya pemulihan yang tinggi. Keamanan web membantu mencegah keberlangsungannya bisnis dan mengurangi resiko ini. Pengalaman pengguna yang lebih baik. Pengguna cenderung merasa lebih nyaman saat bertransaksi di situs yang aman, yang meningkatkan pengalaman mereka dan mendorong loyalitas. Melindungi inovasi. Perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi dan inovasi perlu melindungi aset intelektual mereka dari pencurian dan pelanggaran hak cipta. Terakhir, evolusi ancaman. Dengan perkembangan teknologi, ancaman cyber juga terus berubah. Keamanan web yang kuat memastikan bahwa situs dapat beradaptasi dengan ancaman baru dan melindungi infrastruktur. Secara keseluruhan, keamanan web bukan hanya tentang perlindungan, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan memastikan kesuksesan jangka panjang suatu bisnis di era digital. Selanjutnya, kita akan membahas 5 tools cek keamanan website gratis yang wajib dicoba. Pertama, ada Upgrade, yang merupakan alat pengecekan berbayar. Meskipun begitu, Upgrade menawarkan versi uji coba gratis selama 7 hari yang dapat diklaim oleh siapapun. Kedua, ada SiteGuarding. Adalah situs gratis yang menawarkan berbagai layanan utama seperti pemindaian keamanan situs web, proteksi malware, pemantauan situs web, dan perbaikan situs web. Ketiga, ada Observator, yang merupakan situs cek keamanan website gratis milik Mozilla yang merupakan hasil pengecekan cukup lengkap. Untuk cara pengecekannya, kamu hanya perlu memasukkan tautan situs, kemudian tools tersebut akan memberikan hasil tes skor. Keempat, ada Detektif. Detektif keamanan website ini berbayar, yang menawarkan uji coba gratis selama 2 minggu. Mereka bahkan mengklaim bahwa hasil pengecekan 99,7% akurat. Kelima, ada Probelly. Alat cek keamanan website berikut yaitu Probelly. Alat ini memungkinkan kamu mengecek situs web secara lengkap, mulai dari pemindaian kerentanan, injeksi, pemindaian, dan laporan keamanan yang rinci. Keenam, Pentest Tools. Alat ini memungkinkan kamu untuk mendeteksi adanya kerentanan terhadap situs. Layanan like scan dapat digunakan secara gratis oleh siapapun. Dengan layanan ini, kamu akan mendapatkan berbagai fitur. Ketujuh, ada ImmuniWeb. Adalah tools keamanan website berbasis kecerdasan buatan yang juga menawarkan fitur pengecekan secara gratis. Selain itu, ia juga memiliki berbagai produk lain yang mampu mendukung keamanan situs kamu. Kedelapan, ada Qualys SSL Labs. Adalah layanan online yang menyediakan alat pengujian dan penilaian keamanan SSL atau TLS. Ini juga membantu para pemilik web dan administrator sistem dalam mengevaluasi dan meningkatkan keamanan pada server web mereka. 9, ada Geekflare. Rekomendasi alat untuk cek keamanan website berikut ini dapat menyediakan alat-alat seperti pengujian kecepatan situs web, pengujian respons server, dan pemantauan kinerja situs web untuk membantu dalam menganalisis dan meningkatkan kecepatan dan kinerja situs web. Selain itu, ia juga memiliki alat yang dapat mengamankan web dari serangan seperti SQL injection dan yang lainnya. 10, ada Scanner atau tautan web secara otomatis untuk mengidentifikasi potensi ancaman keamanan, malware, atau situs phishing. Layanan seperti ini biasanya melakukan pemindaian URL secara menyeluruh
untuk memeriksa keamanan situs web atau tautan yang memungkinkan mengandung ancaman bagi pengguna. 11 ada URL Vault. Cara cek keamanan website berikut dapat membedakan jauh dengan scanner. Fungsinya untuk memeriksa reputasi dan keamanan suatu situs web. 12 ada Piciris. Alat pemindaian yang membantu pengguna memeriksa keberadaan malware dan ancaman keamanan lain pada sistem komputer. Ke-13 ada TeamCheck. Adalah sebuah situs web yang menyediakan alat pengujian tema WordPress. Alat ini dirancang untuk membantu pengembang dan pemilik situs dalam memeriksa kepatuhan tema mereka terhadap standar dan pedoman WordPress, serta menemukan potensi masalah yang perlu diperbaiki. 14. Google Transparency Report. Alat ini tidak secara langsung melakukan pemeriksaan keamanan pada situs web kamu berdasarkan standar perusahaan. Tapi, melalui laporan ini, kamu dapat memperoleh pemahaman tentang bagaimana Google menangani permintaan data pengguna, praktik pengaturan konten, dan langkah-langkah keamanan yang diambil untuk melindungi pengguna dari infrastruktur Google. Dan yang terakhir ada Zero CRT. Seperti alat yang dimiliki oleh Google yang sebelumnya disebutkan, GeroScript ini memungkinkan pengguna untuk memeriksa adanya malware di suatu situs web. Cara cek keamanan website penting diketahui. Untuk memastikan keamanan sebuah website, ada beberapa langkah yang dapat diambil. 1. Pastikan website memiliki sertifikat SSL dengan melihat logo gembok pada URL atau struktur URL yang berubah menjadi HTTPS. 2. Pilih tema website dengan fitur keamanan yang baik. 3. Gunakan tools online. 4. Kenali pemilik website. 5. Hindari website dari iklan mencurigakan. 6. Cari review. 7. Periksa kualitas isi konten. 8. Gunakan fitur save. Terakhir, perhatikan URL website secara detail untuk menghindari tindakan kejahatan seperti website palsu dengan URL yang mirip. Kemudian ada tips instan. Tips keamanan website, ada beberapa cara supaya website kita tidak mudah disusupi oleh para hacker, sehingga dapat mengurangi resiko kerusakan website. Antara lain, jika Anda menggunakan suatu CMS seperti Joomla, PHPBB, PHPNuke, WordPress, dan sebagainya, rajinlah mengupdate CMS Anda dengan CMS terbaru jika muncul versi yang lebih baru. Selanjutnya, kunjungilah situs-situs yang membahas tentang keamanan aplikasi web seperti www.milw0rm.com dan www.securityfocus.com atau www.packetstoresecurity.org untuk mendapatkan informasi tentang bug terbaru. Sewalah seorang yang ahli tentang keamanan website untuk menganalisis keamanan website Anda. Terakhir, gunakanlah software seperti Akunetic untuk melakukan scanning atas kelemahan yang bisa terjadi di website Anda. Terakhir, kesimpulan keamanan web. Keamanan web sangat penting karena melindungi data sensitif pengguna, mencegah akses tidak sah, dan mencegah reputasi organisasi dengan meningkatnya serangan cyber seperti peretasan dan malware. Keamanan web juga memastikan kelangsungan bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, keamanan yang baik meningkatkan kepercayaan pengguna dan pengalaman mereka saat berinteraksi dengan situs. Sekian presentasi mengenai keamanan web. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.